Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman ba'da. Sahabat-sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam segala urusan, diluaskan rezeki, keluarganya diberikan ketenangan, kedamaian, dan kita memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, dan tak lupa mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan semua orang yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pantas untuk merasa prihatin dengan kondisi Indonesia khususnya pada saat ini dan dunia pada umumnya, di mana pandemi ini masih belum mau menunjukkan tanda-tanda mau surut. Kita tahu kasus penyebaran COVID-19 ini akhir-akhir ini semakin meningkat sangat tajam. Hari ini saja pada tanggal 26 Juni, menurut informasi terjadi sekitar 21.095 kasus. Itu ada peningkatan yang sangat pesat, padahal kemarin tanggal 25 Juni itu baru 18.872 kasus. Bahkan beberapa ahli meramalkan COVID ini akan mencapai puncaknya ketika Indonesia itu per hari akan menemukan 50.000 kasus setiap hari. Beberapa langkah telah ditempuh oleh pemerintah, termasuk vaksinasi. Hanya saja untuk anak-anak masih belum ditemukan vaksinnya. Kemudian beberapa anak dilaporkan sudah meninggal akibat COVID-19 ini. Bahkan MUI sempat usul agar Indonesia ditutup selama 14 hari. Oke, itu beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah. Kita berhusnuzon saja. Baiklah, dalam hal ini kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita supaya tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan. Setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama tentu adalah tetap tenang, tawakal, dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya sakit, mati, celaka, binasa, semua tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa kita kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Jauh sebelum kita lahir sudah tertulis di alam kandungan, di alam gaib, di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Bahkan ada ketentuan yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz tetapi telah mendahulunya, yaitu ketentuan yang ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ditakdirkan selamat, ya selamat. Kalau memang enggak, ya enggak, gitu. Tetapi ikhtiar dan usaha tetap wajib kita laksanakan. Yang kedua, kita patuhi protokol kesehatan. Ya, keluar rumah misalnya dengan disiplin memakai masker, hindari kerumunan, jauhi kontak fisik yang tidak perlu, serta rajin mencuci tangan dengan sabun ya tentunya. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak kalah pentingnya, lakukan pesan Nabi. Ada pesan Nabi yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam juz 2 halaman 56. Agar setiap kita mendengar atau melihat orang terkena musibah, khususnya COVID-19. Misalnya kita mendengar ada mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit, ada yang di karantina,
ada yang diisolasi, kemudian mungkin ada berita bahwa seseorang meninggal karena terkena COVID. Ini kita dianjurkan oleh Nabi untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara umum boleh kita amalkan dalam setiap kita melihat ada orang terkena musibah, mungkin kecelakaan lalu lintas, kesambar petir, atau mungkin terbawa hanyut oleh banjir, kena tsunami, dan seterusnya. Atau mungkin ada yang kemalingan, kebakaran, itu boleh dibaca. Kata Nabi begini, man ra'a mubtalan faqala alhamdulillah alladzi afani mimma ibtuliya bihi hadza wa faddalani alaihi wa ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita dianjurkan oleh Nabi setiap kita melihat atau mendengar ada orang yang terkena musibah, membaca ini, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtuliya bihi hadza wa faddalani alaihi wa ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa orang ini dan lebih mengutamakan aku serta orang lain, kebanyakan orang yang sama-sama pernah terkena musibah ini. Nah, apa kata Nabi? Afahullahu min dzalikal bala kainamma. Maka Allah akan menyelamatkan orang itu dari musibah tersebut, musibah apa saja, bencana apa saja, ya termasuk virus corona ini. Nah, dengan ikhtiar lahir batin seperti itu, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita cintai dari penularan dan terpapar COVID-19. Ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang hingga hari ini masih belum divaksin. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Yakinlah yang disampaikan oleh Nabi itu tidak akan pernah meleset. Apalagi itu dikutip oleh seorang wali besar, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh Anda bagikan kepada siapapun. Untuk jelasnya, doa bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.